Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sehat semuanya. Puji Tuhan, kita diberi kekuatan oleh Tuhan yang luar biasa. Kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini yang diambil dari kitab Esra ayat 1 sampai 11. Esra pasal 1 ayat 1 sampai 11. Tema kita pada pagi hari ini adalah bekerja sama di dalam melayani. Sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dulu, mohon pimpinan dan terang Roh Kudus menerangi di dalam hati kita di dalam mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih kiranya kuasa-Mu akan menerangi hati kami, menjadikan kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebuah lidi tidaklah begitu berarti bila hanya sendirian saja. Sebuah lidi yang disatukan bersama-sama dengan lidi-lidi yang lain akan menjadi kuat dan dapat digunakan dengan pekerjaan yang semakin luas. Talenta, bakat, kemampuan yang kita miliki itu akan lebih bermanfaat secara lebih luas apabila semuanya itu disatukan bersama-sama untuk melayani Tuhan. Tuhan memberikan kita talenta yang berbeda-beda. Dengan talenta yang berbeda-beda itu supaya kita dapat bekerja sama satu dengan yang lain. Nah, dengan bekerja sama maka kita akan dapat melakukan pekerjaan secara luas. Berbeda dengan kita kalau melakukan pekerjaan itu seorang diri. Pasti hasilnya tidak sebanyak ketika kita melakukan pekerjaan itu secara bersama-sama. Nah, bekerja sama sangat diperlukan untuk kita dapat melayani Tuhan agar namanya dimuliakan di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai 11 ini saya akan bacakan bagi kita sekalian, khususnya yang ada di dalam ayat yang ke-5, yang ke-6 mengatakan demikian. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita dapat mewujudkan kerjasama untuk melayani Tuhan? Yang pertama yang perlu kita lakukan bahwa kita sangat mengharapkan campur tangan Tuhan itu dapat membantu terwujudnya adanya kerjasama di antara setiap anak-anak Tuhan. Kalau kita melihat sejarah perjalanan bangsa Israel selama 70 tahun dia berada di Babel, di dalam pembuangan, hidup dalam ketertekanan, dan juga mereka hidup dengan kehidupan masing-masing, mungkin tidak berpikir bagaimana kehidupan orang lain, memikirkan kehidupan mereka sendiri-sendiri ketika mereka ada di dalam pembuangan di Babel. Ya. Tapi pada satu saat Tuhan menggerakkan hati. Yang pertama adalah Raja Persia, Raja Kores, yang digerakkan hatinya oleh Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayat yang pertama, pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan ke seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit,
ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Kores hatinya digerakkan oleh Tuhan untuk membangun kembali rumah Allah yang ada di Yerusalem. Nah, bagaimana dengan orang-orang buangan bangsa Israel yang pada saat itu ada di Persia, ada di Babel? Nah, mereka juga hatinya digerakkan oleh Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang kelima ini, ketika mereka mendengar perintah itu dari Raja Kores, rupanya tangan Tuhan bekerja secara luar biasa. Ada kepala-kepala kaum keluarga orang-orang Yehuda, orang-orang Benyamin, serta para imam, orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan oleh Tuhan. Nah, ada kelompok orang yang saat itu dipakai Tuhan secara luar biasa. Ada kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda, Benyamin, serta para imam, orang Lewi. Mereka hatinya digerakkan oleh Tuhan untuk kembali ke Yerusalem dan membangun rumah Allah yang ada di sana yang sudah menjadi reruntuhan. Nah, tiba-tiba semangat mereka muncul, tiba-tiba semangat mereka tumbuh, dan hatinya digerakkan oleh Tuhan secara luar biasa. Dari sini kita bisa belajar, Bapak Ibu Saudara, bahwa kebersamaan, kerjasama di dalam melayani Tuhan itu tidaklah terwujud dengan sendirinya, tetapi ada campur tangan Tuhan yang luar biasa di dalamnya, yang bekerja di dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Tuhan memberikan satu beban yang luar biasa kepada kehidupan anak-anaknya, khususnya bagi para kepala-kepala kaum keluarga Yehuda, Benyamin, para imam, dan orang-orang Lewi. Mereka terbeban ingin kembali ke Yerusalem dan membangun rumah Allah yang ada di sana, dan kembali di dalam kehidupan yang penyembahan yang luar biasa di hadapan Tuhan, ketika mereka harus membangun kembali tembok Yerusalem dan juga membangun rumah Allah yang ada di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, campur tangan Tuhan ini tidak bisa kita lewatkan begitu saja, karena melalui campur tangan Tuhan, kerjasama setiap anak-anak Tuhan itu akan terjadi. Beban kita untuk melayani itu berasal dari Tuhan, bukan dari diri kita. Ketika Tuhan menaruh beban kita untuk melayani Tuhan, hati kita akan tergerak bersama-sama untuk melayaninya. Dan ketika kita anak-anak Tuhan itu memiliki beban yang sama di dalam melayani Tuhan, maka akan tumbuh adanya satu kerjasama yang luar biasa, satu dengan yang lain. Kita tidak bisa mengerjakan semuanya itu seorang diri. Kita tidak bisa mengerjakan semuanya itu sendirian. Tetapi kita butuh orang lain untuk membantu, untuk bekerja sama supaya hasil yang akan kita dapatkan dapat lebih luas berdampak kepada nama Tuhan dimuliakan di dunia ini. Nah, kita akan melihat satu contoh peristiwa yang ada di dalam kitab Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-12. Kisah seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang, di mana 4 orang ini bersama-sama bekerja sama menggotong seorang lumpuh yang akan dibawa kepada Tuhan Yesus yang saat itu sedang mengajar. Dan banyak orang berkerumun. Akhirnya orang lumpuh yang digotong ini tidak bisa masuk dan mendekati Tuhan Yesus. Namun keempat orang yang menggotong ini tidak putus asa. Mereka bersama-sama naik ke atap, membongkar atap itu, dan kemudian menurunkan orang lumpuh itu dari atas sampai ke depan Tuhan Yesus. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika 4 orang itu mungkin mereka punya talenta masing-masing di dalam mengerjakan tugas itu. Ada yang membongkar atap, ada yang mungkin memegang orang lumpuh itu, mungkin juga ada yang menaikkan tali,
ke atas dan kemudian ada yang menurunkan sampai ke bawah. Nah, rupanya dari kerjasama itu kita bisa lihat apa hasilnya. Orang yang lumpuh itu akhirnya dijamah oleh Tuhan dan menerima kesembuhan yang luar biasa. Dan di akhir di dalam ayat itu dikatakan bahwa nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, campur tangan Tuhan akan membantu kita, menolong kita bersama-sama untuk mewujudkan kerjasama itu. Oleh karenanya kita harus tetap rindu di dalam melayani Tuhan. Kita tidak bisa lakukan semuanya itu sendirian. Melalui campur tangan Tuhan, hati kita akan terus digerakkan untuk dapat bekerja sama satu dengan yang lain. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan bekerja sama, masalah yang berat akan menjadi ringan. Dengan bekerja sama, masalah yang berat akan menjadi ringan. Nah, bekerja sama kita lihat di dalam kehidupan bangsa Israel ya. Mungkin ketika mereka harus kembali ke Yerusalem, ketika mendengar perintah dari Koresi itu, mereka berpikir, dengan apa kami akan pulang? Dengan apa kami akan membangun kembali rumah Allah? Tentu mereka akan merasa tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka digerakkan hatinya oleh Tuhan, tumbuh rasa kerjasama satu dengan yang lain, timbul beban yang sama di dalam hati mereka untuk pulang dan membangun kembali rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka puji nama Tuhan, dan sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, para imam dan semua orang yang bersama mereka, hatinya yang telah digerakkan oleh Tuhan dalam satu tujuan yang sama, kembali membangun tembok Yerusalem itu. Tuhan menyediakan berkat bagi mereka secara luar biasa. Atau kalau kita lihat di sana bahwa banyak orang membantu dengan emas, perak, ternak, bahkan harta benda. Memberikan harta benda kepada mereka. Juga perlengkapan yang luar biasa di sini kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, perlengkapan rumah Tuhan yang dulunya diangkut di Babel, disimpan di dalam perbendaharaan, di dalam tempat penyembahan mereka, kemudian dikeluarkan kembali supaya diangkut kembali ke Yerusalem oleh Raja Kores. Nah, ini satu hal yang sungguh luar biasa, ya, hal yang mungkin tidak terpikirkan, hal-hal yang berat mungkin tidak mungkin dilakukan, tetapi Tuhan memberi jalan keluar. Tuhan memberikan berkat kepada mereka ketika hatinya telah digerakkan oleh Tuhan, tergerak kembali, terbeban kembali untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang ada di Yerusalem. Tuhan tidak tinggal diam, tetapi Tuhan melakukan yang luar biasa atas mereka. Kalau kita baca di dalam Mazmur 133, ini ayat yang sungguh luar biasa. Sering dikatakan Bapak Ibu Saudara, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya ketika saudara-saudara seiman diam dengan rukun. Sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya bila kita semuanya anak-anak Tuhan dapat bekerja sama satu dengan yang lain. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila pekerjaan Tuhan itu kita lakukan secara bersama-sama dan kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, tentunya di sana dikatakan bahwa ketika tumbuh rasa kebersamaan dan kita lakukan cara bersama-sama, ada kerukunan, ada kekompakan, ada kebersamaan untuk melayani Tuhan. Berkat Tuhan dicurahkan kepada setiap anak-anaknya dan kepada gerejanya untuk dapat menjadi berkat dan diberkati dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu mari kita akan terus bekerja sama satu dengan yang lain di dalam melayani Tuhan. Ada pepatah mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Apabila kita rasakan bersama-sama suka duka, kita rasakan bersama-sama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Semuanya akan dapat mengambil bagian masing-masing
dan bekerja sama satu dengan yang lain untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apalah artinya sebuah lidi? Walaupun bagus, kuat, namun bila hanya seorang diri saja, tidak akan berguna dengan maksimal. Namun ketika lidi itu diikat dalam kebersamaan dengan lidi-lidi yang lain, akan menghasilkan pekerjaan yang lebih besar dan luar biasa. Kebersamaan dan kerjasama anak-anak Tuhan dalam melayani akan mendatangkan manfaat yang besar untuk memuliakan nama Tuhan. Manfaat yang besar untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu kita harus bekerja sama satu dengan yang lain. Mungkin kita melakukan pekerjaan itu bisa sendirian. Melakukan pekerjaan melayani bisa sendirian. Tetapi alangkah baiknya dan alangkah indahnya kalau itu kita bisa lakukan secara bersama-sama. Karena dampaknya akan lebih besar dan lebih luas apabila kita lakukan bersama-sama. Berbeda juga dengan perusahaan atau tempat-tempat pekerjaan, tempat-tempat usaha untuk mendatangkan hasil. Semakin sedikit orang, semakin bagus, karena pengeluarannya juga tidak terlalu besar. Tetapi di dalam melayani Tuhan, sungguh berbalik prinsip itu, Bapak Ibu Saudara. Semakin banyak orang yang melayani, justru semakin bagus. Karena dampak di dalam melayani Tuhan yang dilakukan secara bersama-sama dengan talenta masing-masing akan berdampak secara lebih luas dan lebih luar biasa. Nah, oleh karenanya kita perlu terus untuk bekerja sama. Dalam 1 Korintus 3 ayat 6-7 mengatakan, Apolos menanam dan Paulus menyiram. Yang terpenting di sana adalah yang memberi pertumbuhan. Nah, kerjasama setiap anak-anak Tuhan dalam kebersamaan akan membuat namanya dimuliakan. Tuhan ingin kita bekerja secara tim, seperti tim sepak bola, Bapak Ibu Saudara. Walaupun di sana ada pemain-pemain kunci, pemain-pemain yang ahli, tidaklah berarti kalau pemain-pemain kunci atau pemain-pemain ahli itu tidak ditopang oleh pemain-pemain yang lainnya. Oleh karena itu, pemain di dalam sepak bola perlu bekerja sama satu dengan yang lain sehingga dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak pada pagi hari ini untuk kita saling bekerja sama satu dengan yang lain. Tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih hebat. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Oleh karenanya, segala kemampuan, segala talenta, segala apa yang kita punyai, mari kita lakukan dengan penuh kebersamaan dan kerjasama satu dengan yang lain untuk memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, dan biarlah namanya selalu dimuliakan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Kami rindu namamu terus dimuliakan dalam hidup kami. Anak-anak Tuhan akan semakin rindu bekerja sama dalam melayani Tuhan. Tiap-tiap seksi, tiap-tiap anggota, semuanya bersatu, semuanya bersama-sama di dalam melayanimu. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur pagi ini oleh karena kemurahan dan berkat-Mu tercurah atas kami semuanya. Ampuni atas segala kekurangan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.